yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahim. Alhamdulillah kita sehat-sehat, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus memakmurkan masjid, dan masjid juga semakin luas pelayanannya kepada jamaah. Salah satunya tadi baru diumumkan adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan ya. Tapi kalau menurut rumus KAI ya, jangan sampai diperiksa. Ya, tapi itu saya kira rumus yang kada tapi bujur juga ya. Memang harus diperiksa juga ya. Satu, umur 80 kan kada ada penyakit ya, sekalinya amalannya jangan diperiksa tadi ya. Ya, jadi kesehatan memang salah satu dari hal yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Tetapi supaya jangan stres, kita itu memang harus memahami arti sehat ya. Jadi sehat itu artinya benar, sahih. Dari kata saha yasehu sahihan, sehatan. Nah, jadi kalau umur 70 misalnya kan tidak ada penyakit, ya itu bisa kada benar sebenarnya. Bisa kada sehat itu. Nah, jadi kalau umur 70 nih ya mungkin mata sudah kurang ya. Telinga sudah kurang juga ya. Apa namanya tulang belakang sudah tidak terlalu bujur lagi kan ya. Bahasa kaminya pingkur. Nah, mungkin jarang pengen mendengar pingkur. Pingkur itu kita kada rata lagi ya. Nah, kita ini kan kalau duduk ya tidak seperti orang-orang yang mungkin berusia 15, 16 ya. Kita ini sudah mulai pingkur ya. Nah, tetapi tentu saja yang penting seperti yang pernah juga ulun jelaskan adalah afiat. Nah, sehat wal afiat. Jadi dalam ayat 159 surah Ali Imran, Nabi itu disuruh untuk memaafkan umatnya. Fa'fu anhum. Ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum wa kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum. Jadi Nabi disuruh maafkanlah umatmu. Terimalah maksudnya, terimalah umatmu. Jadi sehat itu artinya benar, maaf atau afiat itu artinya diterima. Makanya afiyah itu satu akar kata dengan maaf. Bahasa Arab semua itu afiyah, maaf, sehat itu bahasa Arab. Artinya kalau sehat wal afiat benar dan diterima. Artinya pingkur kah, kada kah, terima aja. Nah, itu maksudnya. Diterima di keluarga, diterima pada jamaah, diterima pada komunitasnya, dan seterusnya. Oleh karena itulah juga di dalam agama kita ini, kita disuruh membangun jamaah. Dulu ada ustadz siapa nama itu, jamaah, jamaah ya. Nah itu jamaah, jamaah. Mana wah ini sih pindah kali tadi dengar kita ya. Wah ini memang nang viral-viral ini kan guru tungkal ya. Nah ini kemudian Dasat Latif ya. Memang hebat-hebat beliau-beliau ini. Nah malam subuh ini kita ingin meneruskan menjelaskan tentang cerita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup pada zaman beliau masih ada ya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim.
sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Nah, ini 3 ayat ini menjelaskan bahwa masyarakat Arab pada waktu Nabi masih hidup itu meyakini bahwa ada Tuhan. Jadi cuma mereka belum sampai pada suatu pemahaman yang benar tentang Tuhan. Jadi artinya mereka ini tidak mampu membangun konsep yang benar tentang Tuhan. Nah, makanya kemudian para ulama sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun konsep-konsep ilmu ketuhanan. Nah, muncullah namanya ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu sifat 20. Muncullah juga aliran-aliran ada Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, sifat 20 dan lain-lain. Itu semuanya adalah sumbangan para ulama untuk menjelaskan tentang Tuhan itu siapa. Nah, walaupun kan kesimpulannya tidak ada orang yang benar-benar mengenal secara detail tentang Tuhan. Tidak ada. Jadi kita ini lawan Tuhan ini mengakui ada, tetapi kita tidak bisa memahami secara detail. Maka kemudian para ulama memberikan suatu kesimpulan, ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah ciptaannya, tidak perlu Anda memikirkan zatnya. Nah, karena bagaimana kita memikirkan zat Tuhan? Tuhan ini terdiri dari apa? Ujar Tuhan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu juga pun yang sama dengan Tuhan. Ah, coba. Sementara cara berpikir kita ini berbasis persamaan. Persamaan dan perbedaan. Jadi konsep kita tentang materi itu adalah berbasis volume, berbasis massa, berbasis perbedaan, berbasis persamaan. Misalnya berapa kecepatan putaran kipas angin? Itu karena kita punya data tentang kecepatan. Lalu kita bikin per jam, misalnya 500 putaran per jam. Sama dengan kecepatan lari. Berapa kecepatan larinya? Oh, kecepatannya 50 km per jam. Jadi kita ada jam. Jam itu satuan waktu. Jadi mesti konsep-konsep kita tentang alam ini berbasis persamaan, perbedaan, volume, massa, ruang, waktu. Sementara Tuhan di luar dari semuanya. Bagaimana kita bisa memikirkan? Tidak bisa. Maka dalam sejarah, baru ingin melihat Tuhan, itu sudah pingsan. Nah, jadi pian jangan berpikir benar tentang Tuhan ini. Lalu pindah pingsan. Nabi Musa itu kan, kata Nabi Musa, wahai Tuhan, hari ini, perlihatkanlah zatmu kepadaku. Ujar Tuhan, unzur ilal jabal. Bisa, nanti lihatlah hai Musa gunung. Fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Kalau gunung itu nanti diam, engkau akan melihat aku. Falamma tajalla lil jabal, ketika Tuhan menampakkan dirinya melalui gunung, kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pingsan. Begitu siuman dari pingsannya, Nabi Musa, ini tubutul anak. Saya menyesal dan terjadi. Ada hendak melihat engkau ya Tuhan. Nah,
Melihat Tuhan tapi pingsan, kada melihat Tuhan tapi kada pingsan, memilih kada melihat Tuhan kan? Garing berduit, sehat kada berduit. Ya, milihnya sehat berduit. Nah, itu kalau ada pilihannya kan. Ini kan kada ada pilihannya itu. Nah, jadi akhirnya Nabi Musa sudah menyesal dia. Ini tuh butuh aku tobat, ya, tidak ingin. Nah, jadi kalau kita pelajari ayat-ayat 89 sampai 90 ini kan, ini. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar membantah para pengingkar hari kiamat yang menguraikan dalih pengingkarannya pada ayat yang lalu. Kini pada ayat 84 ini Allah berfirman, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada musyrikin Mekah dan siapapun yang meragukan keniscayaan hari kiamat, milik siapakah? Yakni siapakah yang menciptakan, mengatur dan menguasai secara hakiki bumi ini? Dan demikian juga siapa, yakni makhluk yang hidup, yang berakal yang mana, yang padanya. Jika kamu mengetahui, maka jawablah pertanyaan itu. Karena tidak ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu, dan karena mereka pun sadar bahwa Allah adalah pemilik mutlak, maka tentu saja mereka menjawab tanpa menunggu lama bahwa itu adalah kepunyaan Allah. Jadi semuanya ketika ditanyakan milik Allah. Milik siapa bumi dan barang yang ada di atasnya? Kalau kamu tahu, mereka menjawab milik Allah. Maka kata Allah, kalau milik Allah, katakanlah kalau memang jawaban kamu demikian, maka apakah kamu tidak ingat dan sadar bahwa siapa yang demikian untuk memiliki dan menciptakan semuanya. Sama ketika mereka ditanya, "Man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim?" Siapa yang menciptakan, memiliki langit dan aras yang agung? Mereka juga mengatakan itu milik Allah. Ditanya lagi, "Man biyadihi malakutu kulli syai'?" Siapa yang kerajaan segalanya dimilikinya? Wa huwa yujiru wa la yujaru. Dia melindungi dan tidak perlu dilindungi. Sayaquluna lillah. Itu semuanya juga milik Allah. Fa anna tusharun, maka bagaimana hingga kamu bisa ditipu oleh pikiran kamu sendiri. Nah, jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwa mereka musyrik itu karena belum mampu membangun konsep ilmu ketuhanan yang benar. Maka coba kita mengulang-ulang pelajaran kita tentang ilmu tauhid atau ilmu ketuhanan. Yang paling banyak dipelajari oleh orang kita itu adalah namanya sifat 20. Sifat 20 ini memang dikonsep oleh Imam Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari. Bukan Abu Musa. Kalau Abu Musa al-Asy'ari itu sahabat. Ini Abul Hasan al-Asy'ari. Jauh dari generasi sahabat, mungkin di abad ke-6 atau ke-7 ya. Dia menjelaskan bahwa Tuhan itu memiliki zat dan sifat. Nah, zatnya itu tidak bisa dideteksi atau tidak bisa diketahui. Kenapa? Karena laisa kamislihi syai'un atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama. Maka ketika kita mengatakan zat Allah itu seperti ini, itu pasti salah. Karena menggunakan seperti ini, berarti kan ada persamaan. Misalnya Tuhan itu adalah cahaya, tidak bisa. Tapi kenapa ada di dalam Al-Quran Allahu nur, nurus samawati. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Itu maksudnya fungsi Allah itu memberikan petunjuk. Jadi cahaya itu dipahami sebagai petunjuk. Allah memberi petunjuk kepada langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Tapi Allah bukan cahaya. Jadi zatnya tidak mungkin untuk dicapai dalam pengetahuan. Yang mungkin yang mana? Nah, yang mungkin adalah sifat.
Nah, muncullah kemudian ilmu sifat 20. Jadi ada orang mengatakan sifat 20 ini jadi bid'ah, ya memang bid'ah. Artinya kada ada zaman Nabi. Ini hasil pikiran para ulama yang ingin membantu masyarakat mengenal Tuhan. Yang zatnya tidak bisa dipahami. Kalau zat di alam ini kan sudah bisa dipahami melalui ilmu fisika. Nah, misalnya air ini bisa diurai dan tentu saja bisa diminum ya. Nah, kita minum dulu. Diurai air ini, ternyata terdiri dari hidrogen dan oksigen. Hidrogennya 2, oksigennya 1. Maka anak-anak kita belajar ilmu fisika akan mengatakan air adalah terdiri dari H2O. Maka konsep itu kemudian dimanipulasi ya, diobrak-abrik, maka oksigen bisa berasal dari air. Jadi kalau kita kepanasan, berhinak pindang alih, kita kan maulah spray halus kan. Habisnya kalau orang umrah dan sebagainya dia membawa seret. Sehingga lebih nyaman udaranya dihirup ya. Kada pindah kusak-kusak lagi. Ya, kalau di pelataran Masjid Nabawi, pelataran Masjid Al-Haram di Mekah, itu ada kipas angin yang mengeluarkan embun. Pada saat udara panas. Nah, itu hasil dari pengenalan kita bahwa di dalam air ada oksigen. Nah, kemudian itu juga yang kemudian dimanipulasi menjadi AC misalnya. Air conditioner. Apa namanya? Pengatur udara. AC itu singkatan daripada air itu artinya udara. Kondisioner itu mengkondisikan. Jadi mengatur udara, mengatur suhu udara. Itu juga melalui air, melalui oksigen, melalui hidrogen. Karena hidrogennya itu kemudian bisa dimanipulasi dari tembaga yang ditiup dengan angin, menimbulkan dingin, dari dingin kemudian memanggil air. Nah, maka kemudian air itu disemprotkan lagi ke ruangan kita. Nah, itulah sistem AC. Itu bisa diketahui dan bisa dimanipulasi. Dimanipulasinya di otak-atik gitu. Nah, di otak-atik. Oh, ternyata bisa. Ini bisa untuk ini, untuk ini. Jadi jasa ilmu fisika itu luar biasa. Sama kalau kita misalnya kan mengawinkan anak kita ini tinggi, hirang gitu ya. Kita kawinkan dengan perempuan rendah, putih itu. Nanti lahirnya tinggi, putih. Atau sebaliknya bisa juga, Bang. Tinggi, putih. Itu dari mana persilangan itu? Itu bisa diketahui dari ilmu biologi. Nah, yang laki Muhammadiyah, yang perempuan NU. Nanti muncul ras baru kan? Mono namanya. Muhammadiyah NU. Mono. Cak Lontong, di Indonesia ini banyak sekali suku. Kita kalau mengawinkan anak yang satu suku Batak, satu suku Jawa, itu pasti akan lahir suku baru. Namanya syukuran. Wah, syukuran bersalamatan maksudnya ya, walimah. Saya dengarkan Cak Lontong ini, soalnya syukuran lah ya kita. Cak Lontong ini mau halabiyo ya. Itu banyak anunya itu. Videonya banyak. Nah, jadi tapi kalau Tuhan mengatakan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un fis samawati wal ard wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama segala sesuatu juga pun di muka bumi ini atau di langit dengan Allah, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Maka kemudian
dipikirkanlah sifatnya. Nah, kalau begitu kita lihat sifat. Nah, sifat itu kan antara zat dengan kelakuan, dengan tindakan ya. Antara zat yang tidak bisa ditangkap dengan tindakannya. Di tengahnya ada sifat. Lalu kalau dalam bahasa kita kadang-kadang ditambah lagi ada sifat, ada sikap. Atau sikap dulu baru sifat, baru tindakan. Orang ini pamamayan. Nah, pamamayan itu kan tindakan. Tapi di balik itu kan ada sifatnya di situ. Nah, jadi sifatnya sebenarnya masih abstrak. Tetapi sudah mulai bisa ditangkap. Sifat ini melalui tindakan. Tindakan Allah mana? Tindakan Allah dia menciptakan alam. Dia mengatur alam. Dalam konsep yang lain namanya tauhid rububiyah. Rububiyah itu artinya Tuhan mencipta, mengatur, memiliki alam. Maka kita harus taat kepada Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Nah, kita lihat sifatnya. Kenapa jadi 20? Sebenarnya sifatnya itu tidak terbatas. Karena Tuhan bersifat kesempurnaan. Tapi supaya jangan mau, lalu dibatasi sidin 20 aja gini. 20 nih gini kayak apa aja sidin kan? Ya. Nah, lalu pertama sifatnya wujud, ada. Ada tuh sebenarnya sifat. Tuhan ada. Nah, bagaimana Tuhan zatnya? Ada kalau ditangkap. Tapi ada. Nah, ada itu dianggap sebagai sifat. Sebagai sifat namanya. Nah, lalu kalau kita belajar tauhid kan wujud artinya ada, lawannya adam artinya tiada, mustahil tiada, wajib ada. Nyata itu juga balik ya. Kidam artinya sedia, lawannya hudus artinya baharu. Mustahil baharu, wajib sedia. Sedia itu maksudnya tidak punya awal. La awalalahu bahasa Arabnya. Cuma bahasa Banjar mungkin susah mencari apa yang tidak punya awalnya, apa bahasa Banjarnya. Melihat orang kan kalau itu besadia, misalnya tadi kan datang sudah Pak ketupat kan tadi. Besadia sudah tadi kita datang tadi datang sudah. Nah, sedia. Jadi sedia itu artinya di awal, tidak. Untuk Tuhan tidak punya awal, namanya qadim atau kidam. Tidak punya awal, sedia. Mustahil Allah itu baru, wajib sedia. Baka artinya kekal. Lawannya fana artinya binasa. Kekal itu artinya tidak punya akhir. Lawannya fana artinya binasa. Mustahil binasa, wajib baka. Gitu-gitu aja. Bulak-balik sampai 20. Wujud, kidam, baka, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakallimun. Sebenarnya bukan 20 saja sifat Tuhan itu. Tapi 20 itu kira-kira sudah cukup lah untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang siapa itu Allah. Nah, ini belum bisa dikonsep oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Karena mereka sudah ratusan tahun hidup dengan Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan. Dan mereka sadar bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Makanya ketika mereka ditanyakan, apa ini menyembah patung ini? Mereka mengatakan, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini hanya untuk memberikan, memberikan penampakan. Nah, itu ya. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Tuhan. Jadi sebagai wasilah. Tuhan-Tuhan yang mereka buat dalam bentuk patung itu menggambarkan suatu sifat Tuhan.
Jadi kan sebenarnya mirip-mirip aja. Tuhan yang tidak bisa dipahami zatnya, muncul sifat, muncul tindakannya. Orang Arab pada waktu itu, Tuhan yang tidak bisa mereka tangkap, muncul dalam bentuk patung, maka patung itulah yang mereka sebagai penggambaran daripada Tuhan. Makanya Nabi tidak terlalu susah sebenarnya memperbaiki mereka itu. Dan terbukti kan berhasil. Dalam kurun waktu kurang dari 25 tahun berhasil memperbaiki konsep tadi. Karena mereka sudah yakin kepada Tuhan. Ini buktinya tadi. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Berarti mereka sudah tahu mereka. Ada Tuhan itu ada. Tetapi mereka tidak mampu membangun konsep. Nah, maka kemudian sifat 20 itu diajarkanlah di masyarakat kita. Jadi bagus sifat 20 ini. Maka akhirnya orang sangat, ya mungkin bukan sangat kenal ya, tapi bisa merasakan Tuhan itu ada. Karena nanti bukti dari seluruh sifat 20 itu adalah alam. Wujud artinya ada, lawannya ada, artinya tiada, mustahil tiada, wajib ada. Bukti Allah Ta'ala ada, baru alam. Baru alam dan sampai mutakalimun itu. Itu buktinya adalah baru alam. Jadi, ujian yang belajar ini, baru alam ini maksudnya apa? Adalah di alam jenang ada baru. Ada aja sih, teh lapas jadi. Rupanya menyurungi teh kada bergula. Nah, tarik sih, teh lapas jadi. Teh lapas itu kan ada baru. Nah, pernah diharu. Cuma muninya ada kena wadah gegatas. Nah, itu kalau diharuakan gegatas, diharuakan ke teh lapas. Manis saja tuh teh lapas tuh. Ampih lapas. Terikat lawan gula. Itu juga tukang warung. Itu namanya gegatas kada untuk diharu. Dimakan langsung aja. Ini nyawanya kada bergula. Karena kada bergula tadi. Nah jadi ketika kita menyebut baharu alam. Itulah tindakan. Baharu itu artinya alam ini diciptakan oleh Allah. Sehingga alam ini ada awalnya. Baharu itu bahasa Melayu. Sebenarnya maksudnya baru. Baru itu artinya ada awal. Nah itu. Kalau ada awal, logikanya ada yang mewujudkannya. Nah ini misalnya, ini baru. Karena ini ada pabriknya. Yang memiliki pabrik juga baru. Karena dia dilahirkan oleh orang tuanya. Orang tuanya juga baru. Karena dilahirkan oleh kakeknya. Terus saja. Nah, itu namanya itu tasalsul atau ya tasalsul artinya bersambung sampai ke puncaknya kita tidak lagi bisa menjawab kecuali mengatakan ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, maka orang berpikir ayam itu asalnya hintalo asalnya ayam asalnya hintalo asalnya ayam. Jadi orang bertakun, mana Tuhannya antara ayam lawan hintalo? Ujar ampunnya, Tuhan kataraannya. Nah, Tuhan ampunnya kan. Ampunnya ini manusia dilahirkan oleh ayah dan ibunya. Ayah ibunya dilahirkan oleh... Terus saja, itu namanya tasalsul. Terus ke atas. Bersambung, berantai. Tasalsul itu berantai. Sampai kita mengatakan, ini adalah ciptaan Allah. Lalu nanti ilmu fisika membantu kita untuk memahami alam ini kan. Dan di dalam Al-Quran juga ada cerita tentang evolusi alam ini. Dalam surah Al-Anbiya. Jadi, awalam yaral ladzina kafaru, kata Allah. Apakah orang-orang kafir tidak mengerti? As-samawati wal arda, bahwa langit dan bumi ini kanata ratqan. Pada mulanya satu saja. Jadi, langit, bumi. Langit itu maksudnya bintang, matahari itu satu saja asalnya. Yang kita lihat di malam hari bercahaya macam-macam itu dulunya satu saja. Fataknahuma, lalu kami pecah. Ternyata teori ini betul dalam ilmu fisika. Bahwa setelah diteliti di ruang angkasa, masih ada sisa-sisa radiasi Big Bang atau ledakan dahsyat itu.
melayang-layang di atas angkasa di wilayah bebas gravitasi. Kan di atas itu kalau terus ke atas kan gugur lagi kan. Jadi kalau kita naik terlalu tinggi ke atas, itu bisa kena bulik. Kecuali pakai alat. Nah, mereka pakai alat. Bulik ke bumi itu pakai alat. Ada pendorongnya, bilang. Ada energi pendorongnya. Dan pendorongnya kada perlu terlalu kuat. Nah itu, jadi kalau kita hidup di daerah hampa gravitasi, energi yang dipakai untuk melakukan perjalanan sangat sedikit. Sama ibaratnya kita mengambung kapas kan, sedikit saja di tiap kapas tuh laju dah. Nah apalagi di atas sana. Nah di atas sana itu para fisikawan melakukan penelitian, ternyata masih ada sisa-sisa ledakan dahsyat. Awal mulanya alam ini diciptakan. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami ciptakan, kata Allah, setiap yang hidup itu dari air. Nah jadi kalau ditakuni, apa asalnya ayam hintalo tuh? Asalnya banyu. Banyu asalnya. Manusia kita nih, asalnya banyu juga. Banyu juga kita nih. Seberitaan tuh asalnya banyu. Air. Cuma air ini kan macam-macam kandungannya nanti. Macam-macam kandungannya. Maka kalau kita belajar fisika, kita akan diberi informasi setelah ledakan dahsyat itu, maka ada bagian-bagian ledakan itu yang menjauh, mendingin. Ada yang menjauh panas. Nah, yang menjauh panas jadi matahari. Dan matahari itu Pak, itu bukan hanya yang kita lihat ini aja. Matahari itu banyak pada kelompok-kelompok alam yang lain. Ada yang mendingin jadi bumi. Karena dingin lalu muncul air. Ah ya wadah kita nih banyu banyak. Sampai ke atas nyiur ada banyu. Banyu nyiur. Ya. Banjir jar wadah kami. Sampai ke atas nyiur Pak Jar. Oh, banyu nyiur. Jar nong seikong juga. Wadah kami itu jar. Iwak nih. Kalau musim hujan nih naik ke tabing. Bakakat kan pupuyu bakakat. Sampai ke dalam buah nyiur ada iwak. Ternyata dusta sudah ya Allah. Ada. Sekalinya bujur ya. Sidin makan iwak nyiur. Bahar itu ada iwak nyiur makan. Ada iwak. Jadi nyiur disanga besar runding. Padahal kan jadi iwak. Bujur juga aja kita. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, sifat 20 itu kalau kita ulang-ulang, kalau kita pelajari, oh itu usaha daripada ulama untuk mengenalkan kita Allah itu yang wujud, yang kidam, yang baka, yang mukhalafah, yang qiyamuhu binafsih, yang wahdaniyat, yang kudrat, yang iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakallimun. Dalam sifat 20 itu nanti diacak-acak lagi, dibagi 4. Ada yang zatiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Lalu dipres lagi. Muncul 2. Namanya istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwah wa iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi ta'ala. Itu press, ekstraknya. Jadi ekstraknya itu nanti istighna'uhu ta'ala, Allah itu tidak berhajat kepada siapapun. Waftiqaru kulli ma siwahu ilaihi ta'ala. Selain Allah berhajat kepada Allah. Itu kesimpulannya. Kesimpulan sifat 20 itu 2 aja. Allah tidak memerlukan makhluknya, sedangkan makhluknya memerlukan Allah. Namanya istighna ibtikar. Istighna ibtikar. Dan ini sudah masuk ke dalam ilmu hakikat. Nah, jadi istighna ibtikar ini hakikat. Tuhan itu tidak memerlukan apa-apa. Hakikat kan? Manusia memerlukan Allah, itu hakikat. Jadi kita kada perlu jasidin minta bantuan kepada manusia. Kalau garing kada usah ke dokter, kita minta kepada Allah aja. Nah, itu hakikat namanya. Ini bisa juga kita luput pulang memasangnya. Nah, la ta'sira likulli syai'in minal kainat di sini kan. Segala sesuatu yang ada di alam ini tidak memberi bekas. Maka obat dimakan itu tidak menyembuhkan. Nah, itu hakikat nanti. Nah, itu dipelajari kena bujur-bujur juga ilmu hakikat nih. Karena ilmu hakikat ini bila salah memasang, itu berbahaya. Bisa kada mau baca hari lagi, begana di rumah aja.
Artinya Tuhan, kalau Tuhan hendak memberikan kita rezeki, ya ada aja rezeki. Siti Maryam tuh bagari di masjid aja muncul makanan. Ya kalau di sini kalau subuh Sabtu, insya Allah kawal dipakai ilmu hakikat nih. Kita bagaimana aja gini, ada nama nyurungi. Tapi itu subuh Sabtu. Kalau subuh Ahad bisa kada jelas. Nah, kecuali kita ke warung dulu. Nah, jadi itu nanti mungkin perlu juga ulun jelaskan tentang ilmu hakikat ini di kesempatan yang akan datang. Nah, karena di luar itu sudah bakal tuh. Nah, kita pakai ilmu hakikat sebenarnya. Pokoknya kalau Tuhan menghendaki kita dapat makanan, ada. Contohnya kita bagaimana di masjid aja. Kada perlu ke warung, kada perlu bayar. Ada nanti. Tuhan akan menurunkan maidatan minas sama ya. Hidangan dari langit. Tapi imbah dicari dari mana? Oh, sekalinya dari Simpang Gusti juga. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi ayat 84 sampai 89 ini mengingatkan kepada kita tentang sejarah perkembangan masyarakat Arab yang sudah meyakini adanya Tuhan setelah ditanya oleh Nabi, tetapi mereka belum mampu membuat konsep-konsep ketuhanan yang benar sehingga mereka terjebak ke dalam penyembahan terhadap dewa-dewa, terhadap patung-patung sebagai penggambaran dari Tuhan. Sehingga patung-patung pun dibikin dengan bentuk yang mewakili sifat-sifat Tuhan. Jadi misalnya Allata, Allata itu kan Tuhan perempuan, Pak. Allati itu kan dewi artinya. Karena perempuan itu dianggap penyayang, pengasih, itu sifat Tuhan. Tapi nanti ada Al-Uzza. Uzza itu artinya aziz. Uzza itu artinya kuat, tegar, kekar, perkasa. Nah, itu Tuhan Maha Perkasa. Nah, jadi itu Tuhan-Tuhan mereka itu dianggap sebagai penggambaran daripada Tuhan yang sebenarnya yang mereka tidak mampu menjelaskan. Sehingga mampu dirubah oleh Nabi sehingga masyarakat mereka menjadi masyarakat yang bertauhid. Demikian hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.